Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Kang Mimin. Jadi pada video kali ini kita bakalan bahas film yang berjudul The Message Man 2018. Oke, tanpa banyak kocok mulut di awal cerita, mending kita langsung saja ke cerita filmnya. Cekipro. Cerita dimulai dengan seorang pria yang diketahui dia adalah mantan pembunuh bayaran yang sudah pensiun dan pergi ke sebuah pulau di Indonesia, yaitu Pulau Seribu. Alasan dia pergi ke pulau itu adalah untuk healing atau untuk menyendiri dan mencari ketenangan. Lalu ia mencari sebuah pelabuhan di mana ia akan pergi untuk mencari tukang mekanik mesin. Melalui perkampungan terlihat warga sekitar terlihat menatap pria itu. Singkat cerita, pria yang bernama Rian itu, ia telah menemukan bengkel yang ternyata tukang bengkel itu adalah Kang Mus atau Kang Epi Kusnandar. Lalu Rian akan membetulkan sebuah spare part kapalnya yang rusak. Namun Kang Epi bilang dia tidak tersedia tetapi ia bisa memperbaikinya dengan lama 3 hari. Namun Rian menawar dengan 2 hari saja karena membutuhkan dengan cepat. Rian juga segera pergi, namun di perjalanan ia terkaget dengan bocah yang menyangka ia akan mencopetnya. Akan tetapi bocah yang bernama Doni itu ia hanya ingin bekerja dengan Rian, tetapi Rian tidak membutuhkannya. Doni yang butuh kerjaan, Rian pun lalu menyetujuinya dikarenakan ia dikasihi dengan Doni. Saat Rian dan Doni sedang membeli kebutuhan logistik, terlihat ada wanita dan anaknya yang sedang membutuhkan sesuatu dari warung. Akan tetapi si bapak warung berkata bahwa ia sudah banyak utangnya. Melihat Doni, wanita itu lalu memanggilnya. Ternyata wanita itu adalah ibu dari Doni. Doni langsung menghampirinya lalu memberikan uang untuk ibunya hasil dari kerjanya Doni. Melihat itu ibunya Doni lalu kaget karena ia bersama dengan orang asing menurutnya, tapi Doni bilang bahwa pria asing itu baik. Ibunya Doni memastikan bahwa Doni itu bekerja dengan Rian dan menanyakan apakah dia akan pergi ke rumah Doni untuk makan malam. Lalu Rian menjawab bahwa ia tidak akan pergi ke rumah Doni karena harus segera pergi. Lalu Doni diajak Rian untuk pergi ke kapalnya. Di kapalnya Doni melihat barang-barang Rian berupa senjatanya dan Rian melarang untuk tidak menyentuh barang-barang itu. Setelah mengantarkan Doni mengajak Rian untuk makan malam di rumahnya pada malam harinya jika Rian mau. Singkat cerita, poik pun tiba di mana Rian merasa kesepian di kapalnya sehingga ia teringat kembali dengan Doni untuk pergi makan malam di rumah Doni. Di sisi lain terlihat para pemberontak membawa tawanan wanita yang akan mereka jual. Mereka berkata bahwa cari lebih banyak wanita lagi, terutama yang cantik-cantik, lalu bunuh satu orang untuk menakuti mereka agar tahu siapakah mereka. Di rumah Doni ia menceritakan kepada orang-orang dekatnya yang berada di rumah Doni bahwa ia bertemu dengan orang yang sangat tinggi. Namun teman-teman Doni tidak percaya bahwa ia bertemu dengan orang tersebut. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, pas dibuka ternyata itu adalah Rian yang tentu Doni bahagia dengan kedatangan Rian. Dan Rian membawa ikan hasil tangkapan dengan menggunakan panahnya. Selagi menunggu makanan matang, Rian diajak Doni untuk memperkenalkan ternak ayamnya kepada Rian. Lalu Rian menanyakan keberadaan ayah Doni. Doni berkata bahwa bapaknya itu telah meninggal dunia saat ia masih kecil. Dan masakan pun jadi, mereka pun langsung makan. Pada saat Rian akan pulang kembali ke kapalnya, Doni menanyakan bahwa ia akan dikerjakan lagi pada hari esok. Rian pun berkata bahwa ia besok akan kerja lagi dengan tepat waktu dan tak boleh terlambat. Pada keesokan harinya terlihat para pemberontak datang ke pulau itu, saking garangnya orang-orang itu sehingga para adik-adik SD pun sangat ketakutan. Di sisi lain Doni dan Rian sedang membuat panah sambil berbincang bahwa ibu Doni menyukai Rian. Ketika sampai di rumahnya Doni yang bangga mendapatkan ikan hasil buruannya, ia melemparkan ikan itu sehingga ibunya kaget. Ibunya Doni ngajak Rian untuk makan bersama lagi pada malam nanti dan Rian pun mau lagi. Setelah dari rumah Doni, Rian kembali ke tempat bengkel Kang Mus untuk mengambil spare part kapalnya. Namun setelah dilihat-lihat lagi ternyata spare part itu tidak sempurna, masih terlihat ada retakan. Rian pun menyuruh untuk memperbaikannya lagi dan membuat cadangannya satu lagi. Di sisi lain, para pemberontak itu mendatangi rumah warga untuk menculik istrinya yang akan dibawa ke suatu tempat dengan secara paksa. Saat Rian kembali lagi ke rumah Doni, Rian membantu menangkap ayam milik Doni yang sangat lingas. Dan ibunya Doni terlihat ngintip melihat Rian yang sangat antusias dengan anak-anaknya. Setelah pagi tiba, Rian telah memperbaiki genteng yang bocor. Doni melihat ayamnya yang sudah mati karena digigit oleh gogok liar.
Melihat Doni nangis, Rian pun berkata bahwa bunuh saja anjing itu agar tidak memangsanya lagi ayam Doni. Akan tetapi Doni tidak mau membunuhnya karena itu adalah perbuatan jahat. Oleh karena itu, Doni mengajak Rian untuk membuat kandang ayam yang kokoh pada keesokan harinya. Dan malam ini Doni akan menjaga malam di luar agar tidak ada korban lagi untuk ayamnya. Malam pun tiba, Rian yang sedang santuy di luar ia melihat Gogok yang sedang memburu ayam milik Doni. Lalu ia mengambil panah untuk memanahnya. Akan tetapi Rian ingat dengan perkataan Doni bahwa tidak boleh membunuh anjing itu dan Rian pun mengurungkan niatnya untuk menembaknya. Hanya mengusir anjing itu dengan ditimpuk saja. Pada keesokan harinya, Doni kembali bekerja dengan Rian di sebuah pasar. Namun Doni berkata bahwa barangnya itu sudah tidak muat untuk membawanya. Alhasil, Rian menyuruh Doni untuk membawanya saja ke rumahnya. Namun tiba-tiba ada mobil para pemberontak itu melaju dengan cepat dan mengakibatkan gerobak Doni tertabrak. Dengan cuma modal batu timpukan Rian, salah satu pemberontak itu terkena pecahan kaca yang mengenai spion mobil sehingga terluka. Lalu para pemberontak itu turun dan menghampiri Rian yang sedang menolong Doni yang pingsan. Setelah itu Rian lalu memancing mereka dengan berjalan ke arah yang sepi untuk melawannya. Setelah menghabisi semuanya, Rian lalu membawa Doni untuk segera diobati. Salah satu pemberontak hanya sisa satu yang bersembunyi di dalam mobil, lalu ia melihat teman-temannya yang sudah tercincang bagaikan daging sapi. Sesampainya di rumah, ibu Doni syok melihat Rian dan Doni yang berlumuran darah. Dengan itu, Rian meminta obat antiseptik dan jarum namun ibu Doni tidak mempunyainya. Dengan itu Rian segera pergi untuk mengambil obat-obatan yang berada di kapal. Sesudah mengobati Doni, Rian meminta ibu Doni untuk menjelaskan tentang para pemberontak itu kepadanya. Menurut ibu Doni, mereka datang setiap bulan dan mengambil paksa para perempuan dan sekaligus uang sesuka mereka. Jumlah mereka juga cukup banyak, yaitu 30 orang. Mereka juga tak segan-segan akan membunuh para warga di situ jika kemauan para pemberontak itu tidak dituruti. Rian juga akan memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman. Hal itu membuat ibu Doni bertanya apa yang dilakukan Rian kepada pemberontak itu. Scene berpindah kepada bos pemberontak yang sedang nyincang wanita. Lalu datanglah salah satu yang selamat. Ia mengabarkan bahwa anak buahnya telah dihabisi. Anak buahnya itu lalu memberikan foto Rian pada saat ia sembunyi di dalam mobil tadi. Rian adalah orang yang dicari oleh atasan mereka yang bernama Lee. Scene berpindah kepada Lee yang sedang memantau pekerjaan proyeknya. Sedikit perdebatan terjadi antara Lee dan bawahannya tentang masalah keuangan yang harus dipotong oleh ketentuan Lee. Tak sekian lama Lee mendapat pesan sesuatu dari seseorang sehingga ia segera pulang ke rumahnya untuk mencari tahu tentang pesan yang ia terima tadi. Dan benar saja, pesan itu adalah foto Rian yang dikirimkan oleh bawahannya Lee tadi. Ia menyamakan foto Lee yang ada di foto laptop milik Lee. Lalu ia memerintahkan seseorang untuk membunuh Rian secara hidup-hidup dan membawa ke hadapannya. Di rumah, Rian memasangkan GPS dan menyuruh ibu Doni untuk menjaga anak-anaknya, dan jika Rian tak kembali, Rian menyuruh mereka untuk pergi ke dermaga. Rian yang curiga ia segera melihat-lihat keadaan di luar dan benar saja terlihat ada yang memantaunya. Menggunakan sniper dari kejauhan yang kemungkinan itu adalah suruhan Lee, dan sniper itu mendapatkan pesan bahwa harus tertangkap hidup-hidup. Dan saat Rian di dalam ruangan, ia mendengar ada yang mencurigakan. Dengan berenang, Rian pun menuju kapalnya untuk mengambil peralatan tempurnya. Di sisi lain, bos pemberontak itu menelpon Lee yang berkata bahwa ia akan mengirimkan anak buahnya sendiri, dikarenakan Lee yang lama untuk mengambil tindakannya. Akan tetapi Lee tahu apa yang dihadapinya saat ini adalah mantan pembunuh bayaran. Disinilah kita tahu kenapa Lee ingin membunuh Rian. Ternyata pada saat itu Rian membunuh bapak si Lee ini pada saat ia masih kecil, dan saat ini Lee ingin balas dendam kepada Rian yang telah menghabisi orang tuanya dengan samurai. Scene berpindah kepada Rian di mana ia menyembunyikan senjatanya di sebuah tumpukan barang milik warga. Lalu ia segera mencari tempat persembunyian pembunuh bayaran yang disuruh oleh Lee yang sniper tadi. Rian di situ bertanya-tanya tentang sniper yang bernama Tom itu. Diketahui Tom adalah kawan pembunuh bayaran dulu yang ketika Rian masih aktif di profesinya itu. Lalu Tom menjelaskan bahwa ia terpaksa menerima kerjaan itu karena ia membutuhkan uang.
Dengan itu Tom direkrut oleh Lee untuk membunuh Ryan. Dan setelah mendengar penjelasan Tom, singkat cerita, Lee segera mengirimkan para pemberontak itu untuk menculik Ibu Donnie sampai dapat dan menghabisi Ryan. Sementara Ryan yang masih berada di tempat Tom, ia mengambil sebuah alat yang ia ambil di tubuhnya untuk kembali diaktifkan agar terdeteksi oleh satelit dan terhubung dengan markas pembunuh bayaran kembali. Pada saat anak pembuah berontak itu mulai mencari Ryan, Ryan langsung menghabisinya satu per satu. Dan saat Ryan mendatangi rumah Donnie, terlihat Ibu Donnie yang sudah terkapar dan bersimbah darah. Dengan itu Ryan langsung mengobatinya. Lalu Ryan melihat ada sebuah ponsel yang tertempel di bilik dan berdering, lalu ia segera mengangkatnya. Ternyata itu adalah Lee yang mengabarkan bahwa Donnie dan adiknya sudah berada di tangan mereka dan jika ia telat 2 jam mereka akan membunuhnya, sementara Ibu Donnie yang segera dibantu oleh tetangganya yang baik. Singkat cerita, Ryan pun langsung beroperasi dengan menghabisi para pemberontak satu persatu. Sehingga si bos gondrong menghubungi Lee karena ia kaget bahwa Ryan bisa mendatanginya. Dengan itu si bos gondrong mengancam Lee bahwa ia akan membunuh Lee dan gadis-gadisnya. Lalu si bos gondrong itu menyuruh untuk membunuh wanita-wanita itu dan mencari Ryan. Bunuh dia! I don't need anything. Setelah menghabisi semua para pemberontak itu, Ryan memesan penembak jitu dari markas internasional pembunuh bayaran. Singkat cerita, Ryan sampai di tempat tujuan dan ia mendapatkan tanda dari sniper itu yang sudah stay di tempatnya. Dengan memberikan alat komunikasi, lalu Ryan meminta untuk mengirim koordinat yang sudah ditentukan. Ryan juga akan menaiki bajai untuk menuju tempatnya Lee. Saat sampai di sebuah tempat tukang bajai itu kaget melihat Ryan yang memegang pistol. Akan tetapi Ryan menyuruh tukang bajai itu untuk menunggunya di dalam bajai. Ia akan selamat kalau masih berada di dalam situ. Awalnya pria tukang bajai yang bernama Adi itu menolak karena ia takut dengan perselisihan itu. Tapi setelah mendengar perkataan Ryan bahwa ia harus menyelamatkan anak-anak yang akan dijual, ia langsung menyetujuinya. Dan Ryan pun segera membantai satu persatu para pemberontak itu dibantu dengan sniper bayarannya. Tempat berikutnya adalah di sebuah rumah yang ada adiknya Donnie yang disandra. Di sisi lain, Adi yang sangat ketakutan ia diketahui oleh para pemberontak itu, akan tetapi sniper yang mengkapernya berhasil menghabisi mereka semua. Setelah Ryan sampai di lantai sekian, ia melihat adik Donnie yang sedang disandra, lalu para pemberontak itu memperlihatkan Lee dari sebuah laptop. Lee menyuruh untuk meletakkan senjata kepada Ryan atau gadis kecil itu akan meregang nyawa. Dengan tepat waktu, Ryan mampu menghabisi para pemberontak itu dengan santai. Jika Lee menyakiti bocah tawanannya, Ryan tak segan-segan akan membunuh semua orang yang Lee cintai atau semua yang Lee kenal. Ryan dan Adi mereka pergi ke rumah Adi untuk mengobati Dewi sekaligus nitip Dewi bersama istrinya Adi. Adi meminta untuk mengobati luka Ryan yang berdarah, akan tetapi Ryan berkata bahwa ia harus secepat mungkin untuk bertindak. Mereka pun segera pergi ke sebuah klub di mana di situ Lee berada. Di sisi lain, sniper sudah menyelesaikan tugasnya, ia akan segera pergi ke Roma, akan tetapi ia mendengar perkataan Ryan dari komunikasi suara yang masih terhubung. Sehingga sniper itu ingin membantu Ryan yang terlihat membutuhkan. Setelah sampai di sebuah klub, Ryan meminta Adi untuk membantunya lagi dengan menjadi orang kaya atau menjadi good looking plus good rekening. Lalu Adi membeli minuman abok untuk meringankan bebannya atau terlihat mabok. Didahului dengan sniper itu masuk ke dalam dan diikuti oleh Adi yang membagikan uang kepada setiap penjaga. Di dalam klub, Adi melihat wanita yang dimana itu adalah tugas dari Ryan yang harus diamankan. Dengan itu Adi segera mengambil wanita itu dari lelakinya dan memberikan uang. Lalu Adi membawa wanita itu ke sebuah tempat yang terlihat itu adalah kamar untuk bersembunyi. Ryan yang sudah tiba lalu ia memencet tombol yang ternyata dalam uang itu adalah bom yang sudah dirakit sehingga para penerima uang yang dibagikan Adi tadi meledak di masing-masing orang.
Dengan energi yang sudah lemah, Rian pun lalu memasuki ruangan Lee di mana Rian di situ harus terjatuh akibat pukulan dari Lee yang menunggu di balik pintu. Saat Rian tak lagi mampu melawan Lee teringat dengan kejadian ayah dan ibunya yang dibunuh oleh Rian menggunakan samurai, sehingga ia juga akan mengeksekusi Rian dengan samurainya. Dan tak disangka, Donnie yang terbangun ia mengambil busur panah milik Lee dan ini yang terjadi. Setelah klub sepi, Adi pun keluar dari kamar persembunyiannya dengan wanita itu. Dibarengi dengan polisi yang sudah mendatangi TKP dan Adi pun segera pergi dengan bajainya. Di keesokan harinya ketika Adi yang sedang tidur di dalam bemonya, ia kira ada penumpangnya yang akan menumpanginya. Akan tetapi Adi heran tak ada orang dan hanya ada koper yang harus dimasukkan sandinya. Pada waktu itu Rian menuliskan kode di sebuah foto milik Adi dan Rian menuliskannya di belakang foto tersebut. Lalu Adi membukanya dengan memasukkan kode tersebut. Adi terlihat kaget karena dalam koper itu terdapat uang yang cukup banyak dan terdapat foto Rian dan keluarga Donnie yang menandakan bahwa mereka sudah bahagia. Dan film pun selesai. Jadi itulah film dari The Message Man 2018. Pesan apakah yang bisa kita ambil dari film ini? Silahkan tuangkan pesan moralnya di kolom komentar, oke? Sekian saja untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau kata-kata yang kurang enak didengar, karena saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.